Setelah keluar masuk beberapa toko, termenung cukup lama sambil membayangkan wajah Saga dan ia menemukan barang yang sekiranya membuat suaminya puas. Walaupun dia masih deg-degan juga saat keluar dari toko tadi, takut kalau ternyata laki-laki itu masih protes juga. Aku akan memberikannya dengan gaya imut sambil bilang aku memikirkannya sepanjang mencari hadiah. Dan ia seperti mendapat asupan tenaga lagi. Setelah berhasil meyakinkan dirinya sendiri, dia berteriak sambil berlari kecil membelah kerumunan manusia menuju area kafe ataupun kedai makanan. Tempat orang-orang berburu kuliner, baik makanan yang sepertinya populer baru-baru ini sampai makanan dengan citra rasa lokal yang melegenda. Dia udah melihat menunjuk-nunjuk sebuah kios kecil yang menjajakan makanan. Aku ketemu cilok di sini. Cilok adalah makanan bangsa yang bisa ditemui di mana aja. Dia memesan 2 porsi pedas untuknya dan Aran. Puas sekali, walaupun banyak jajanan lain, tidak tahu matanya tertuju ke kios dengan stand warna mencolok bergambar cilok. Kania pasrah menatap 2 porsi cilok yang ada di tangan Dania. Sepertinya aku sudah berkali-kali dibunuh sekarang. Berapa kali sudah melanggar aturan tertulisan Saga. Semoga Tuhan Han tidak menanyakannya sampai sedetail makanan yang dimakan Ona. Aran menerima 1 cup yang dibeli Dania untuknya. Dia pun ikut makan, karena melihat Dania makan dengan lahap. Kita ke kafe itu aja ya, mau mendinginkan badan. Dania tertawa sambil merujuk sebuah kafe yang nampak paling ramai, karena lokasinya terbilang strategis dengan luas bangunan paling besar dibandingkan dengan yang lain. Aran mengikuti di samping Dania sambil menghabiskan cilok di tangannya. Makin dimakan makin enak juga ternyata. Seperti yang terlihat dari luar, ketika masuk ke dalam kafe, langsung disambut udara dingin dari pendingin udara. Dania sampai mengusap tengkuknya yang berkeringat karena cuaca di luar. Dia mengedarkan pandangan, menyapu ruangan. Seorang pelayan mendekat dan menyapa. 2 orang mbak, minta kursi di dekat jendela ya, katanya. Silahkan. Dia mempersilahkan tangannya meminta kedua pelanggannya mengikuti. Cilok di tangan keduanya belum habis. Silahkan. Setelah mendapat tempat duduk yang diinginkan, Dania menerima menu yang disodorkan. Aran, mau apa? Pilihlah. Saya sama dengan Kania aja. Hei, jangan begitu. Pilih yang kamu sukai. Selama tidak ada Han, kamu bebas melakukan apapun. Nona, apa Anda masih tidak sadar? 2 pengawal di belakang kita itu. Aku ingin minuman segar yang tidak terlalu manis. Sepertinya jus nanas enak. Kalau begitu aku pesan jus nanas aja ya mbak, dengan bongkahan batu esnya. Membayangkan saja pasti minuman itu akan segar sekali. Aran sendiri memilih jus campur dengan susu. Mereka tidak memesan makanan apapun. Dan ia masih menghabiskan cilok di dalam cup miliknya. Terima kasih ya, hari ini menyenangkan sekali. Iya kak, saya juga senang sekali. Hei, kalian, jangan menatapku seperti itu. Dari tadi Nona yang mengajakku bicara. Memang aku harus diam kalau dia bicara pada aku? Aran berusaha mengalihkan pandangannya dari 2 laki-laki yang juga memesan minuman. Mereka datang bersamaan, menatap Aran dengan wajah tanpa berekspresi. Saat pesanan sampai di meja, langsung diterima dengan bahagia oleh Dania. Dari situ menghabiskan hampir separuh gelas minumannya sampai terdengar pecahan batu es yang bergesrek. Haha, aku haus sekali. Minum lagi beberapa sedotan sampai terdengar lagi gesekan batu es. Tuan Saga sudah selesai belum ya? Tuan Han sudah menanyakan kita di mana beberapa waktu lalu kak. Mungkin saja Tuan Saga udah mau selesai. Aran memeriksa HP-nya lagi. Jangan-jangan ada pesan masuk. Tidak ada. Aman batinnya. Benarkah? Merasa senang karena mereka tidak perlu bertemu di keramaian seperti ini. Dia akan kembali sebelum Tuan Saga selesai. Itu rencana awalnya tadi. Aran,
ceritakan tentang dirimu. Sejak kapan kau bekerja di Antarna Group? Aran baru aja mau melakukan sedotannya, meletakkan sedotannya dan menjawab, tapi tiba-tiba sebuah suara yang terdengar nyaring dan senang terdengar, membuatnya lagi-lagi tidak sempat meluruskan kesalahpahaman. Nia? Dania? Benar Dania? Yang dipanggil segera memalingkan wajahnya menuju suara yang memanggilnya. Saat matanya berhasil tatap, tiba-tiba wajahnya langsung berubah. Senyum di bibirnya pudar seketika. Aran melihat dengan jelas tatapan tidak suka Dania pada laki-laki yang antusias mendekat ke meja mereka. Sial, kenapa aku bertemu berandalan ini di tempat seperti ini? Apa yang dilakukannya di kota ini? Baiklah, pura-pura tidak kenal aja. Acuhkan dia. Dania menundukkan kepalanya lagi, mengaduk minumannya. Kau mau pura-pura tidak mengenaliku? Sial, kenapa dia tahu sih? Apa isi kepalaku ini transparan sampai bisa ditebak? Tanpa bertanya ataupun permisi, laki-laki yang baru aja menyapa dan memanggil nama Dania dengan riang itu sedang menarik sebuah kursi mau duduk persis di samping Dania. Hei, Tuan, apa yang Anda lakukan? Aran menarik kursi itu menjauh sebelum sempat diduduki. Tuan bahkan tidak bertanya, apa boleh bergabung bersama kami kan? Kenapa muncul laki-laki seperti ini sih? Dalam bayanganku, akan muncul laki-laki keren yang paling tidak selevel dengan Tuan Saga. Dalam ketampanan lah minimal, walaupun kalau uang tidak mungkin mengalahkannya. Hah? Siapa dia? Temanmu? Tangan laki-laki seakrab itu udah bergerak ingin menyentuh dagu ataupun wajah Aran, dan ia segera refleks menepis tangan lancang itu. Jangan ganggu temanku. Dan ia bicara dengan nada ketus, menatap tajam dan benci. Kamu benar-benar tidak berubah ya Nia. Teman-temanmu selalu jadi kelemahan terbesarmu. Sekarang sudah ingat aku kan? Dia tersenyum sinis sambil melirik Aran dan menarik kursi yang digeser tadi. Karena ini kafe milikku, aku tidak perlu izin siapapun dan bisa duduk dimanapun aku mau. Apalagi saat aku bertemu teman lama aku. Cih, aku sampai lupa kalau dia memang murid paling kaya di SMU dulu. Kenapa kau sama sekali tidak berubah? Apakah masih bocah SMU yang sok kuasa karena kekayaan orang tuamu? Mendengar Dania bicara dengan keras, dia malah tertawa. Sekarang aku sudah punya kekayaanku sendiri. Haha. Tapi Nia, kau tetap manis sama seperti dulu. Apalagi kalau sedang marah pada aku. Tidak tahu terbuat dari apa urat malu laki-laki di hadapan ini. Tapi Dania masih merasa kalau dia sama persis dengan berandalan SMU yang menyusahkan kehidupan remajanya dulu. Tutup mulutmu. Anda Tuan? Aran bangun dari tempat duduknya, mendekat dan berdiri di samping Dania. Siapa dia Nia? Pengawalmu. Dania menarik tangan Aran yang sudah hampir menggebrak meja di depannya. Ya Tuhan, kenapa aku bisa bertemu berandalan gila ini? Laki-laki di hadapannya ini memiliki rapor hitam selama di sekolah. Dan lebih menyebalkan lagi, dia selalu lepas dari hukuman karena keluarganya yang kaya raya dan penyokong hampir separuh dari semua kegiatan sekolah. Dan ilmu bela dirinya tidak main-main. Parahnya, dia bisa memukul perempuan. Kupikir Tuan Saka itu laki-laki paling enaknya di muka bumi ini. Sampai aku ingat lagi dengan perandalan ini. Aran, tidak apa-apa. Dia berandalan di SMU ku dulu. Kami satu sekolah. Hah? Apa dia ini mantan Nona? Kenapa aku benar-benar bertemu dengan mantan Nona? Apa aku sedang dikutuk karakter-karakter novelku yang kadang aku buat susah kalau ketemu para mantan. Seharusnya mereka dibuang di tempat sampah. Cih. Kau lumayan juga, tapi kau bukan seleraku. Menatap Aran sini sambil menyeringai. Setelah itu beralih menatap Dania. Nah, Nia, bagaimana denganmu? Kau sudah punya pacar? Aku sudah menikah. Menjawab cepat. Ayolah, kau tidak akan mengaku kalau kau menikah dengan Tuan Sakara Hardian, Presiden Antarna Group kan? Wajah Dania semakin kesal ketika mendengar laki-laki di depannya tertawa semakin keras.
Caranya tertawa masih sama seperti yang ada di ingatannya. Dan dia membenci itu. Tebakanku benar kan? Kau mau mengaku sebagai wanita yang dicintai Tuan Saka? Sudah ada 5 Dania yang aku kenal mengaku sebagai istri presiden Antarna Group. Dia tertawa dengan puas, bahkan memukul meja di depannya. Merasa bangga karena berhasil menebak arah pikiran Dania. Jadi, aku orang keenam ya? Sepertinya aku kurang beruntung. Biasanya orang-orang percaya loh kalau aku bilang aku istri Tuan Saga. Dania yang fenomenal itu. Dania menenangkan Aran di sampingnya yang udah semakin gusar. Aran sepertinya kesal melihat pemandangan melecehkan laki-laki di hadapannya ini. Ketika melihat Dania, itu bukan mata penuh cinta, itu pandangan ambisi dan ingin memiliki. Sebatas kepuasan, ia bisa memiliki sesuatu yang sulit dia dapatkan. Sebenarnya hubungan mereka di masa lalu apa sih? Kau tahu, kalau Tuan Saga sampai tahu kejadian ini, aku yakin kau akan jadi bubur lumer yang tidak akan dikenali siapapun. Sial, para pengawal saja melihat jelas kejadian ini. Mereka sedang menahan diri karena melihat Tona sangat tenang menghadapi laki-laki ini. Dania, ayo kita pergi. Aran meraih tas tangan Dania di atas meja. Wah, kurang ajar sekali ya. Aku kan sedang bicara dengan dia. Kami sedang nostalgia masa lalu. Mengedipkan mata jenakanya dan senyum tidak tahu malunya. Tutup mulutmu. Tidak perlu ada kenangan apapun yang perlu dikenang dalam hubungan kita. Bertemu denganmu lagi saja sudah seperti mimpi buruk bagiku. Ayolah Nia, kita kan pernah berkencan sekali. Hei, kalau kau tidak memukul dan menyekap temanku, apa kau pikir aku mau pergi kencan denganmu? Dan Nia berteriak akhirnya. Menggelikan sekali. Kau sama sekali tidak berubah. Tidak tahu malumu itu sudah kelewatan. Wah, manisnya. Kau masih sama manisnya seperti dulu kalau marah. Apa kalau aku melakukan lagi pada temanmu ini? Dia menunjuk Aran. Kau mau berkencan semalam denganku? Apa kau tidak dengar tadi kah? Kan dia sudah menikah. Jadi berhentilah sampai di sini sebelum apa? Sebelum Tuan Saga mematahkan tanganku. Hayalah Nia. Sampai kapan kau akan bersandiwara dan mengaku menjadi istri Tuan Saga? Dia terlihat menimbang-nimbang. Kamu memang manis sih, tapi seleranya kan seperti pelukis Selena yang punya tubuh seperti supermodel itu. Sedangkan kau, pure. Sisa jus nanas yang beberapa bongkahan batu es sudah mendarat tepat di wajah laki-laki itu. Sementara gelas kosong itu masih digenggam Aran dengan gemetar. Beraninya kau? Dia bangun dari kursinya, dan ia pun demikian, menarik Aran berdiri di belakangnya, melindungi karena melihat sorot mata laki-laki di depannya sudah memarah kesal. Gawat, dia marah, dan aku tahu segila apa dia kalau marah. Aran yang mau berjalan ke depan dan ia tertahan. Tangan nona mudanya itu masih melindunginya. Keributan yang terjadi langsung mengundang para pelayan bahkan para penjaga kafe masuk. Para pelanggan kafe sudah berdiri dari kursi mereka. Yang penasaran masih bertahan ingin melihat sampai sejauh apa kegaduhan ini. Yang tidak suka keributan segera menyingkir keluar setelah membayar tagihan. Kenapa bos? Ucap mereka panik, apalagi saat melihat wajah bos mereka dan rambut terlihat basah dan lengket. Sial, aku sebenarnya ingin baik-baik menyapanya tadi. Tapi temanmu sudah kurang ajar aja ya. Menatap Aran penuh kekesalan. Aku bisa memaafkanmu kalau kau yang melakukannya. Tapi karena dia yang menyiramku, dia harus membayarnya dengan setimpal kan? Dan ia maju dan akan memberikan pembelaan. Namun dua pengawal yang sedari tadi hanya diam, mengamati sudah berdiri di depannya membentangkan tangan. Nona, apa Nona tidak apa-apa? Sementara tangan Dania masih melindungi Aran di belakangnya. Kenapa kalian baru beraksi? Aran berbisik sambil menggeram kesal karena tahu kedua orang tadi sudah menonton pertunjukan. Sekretaris Han ingin melihat kerjamu. Bagaimana kau bekerja? Menatap Aran, meremehkan. Sepertinya kau tidak berguna sama sekali melindungi Nona. Hei, apa? Apa-apa ini? Siapa kalian? Kalian tidak tahu siapa aku? Si pembuat onar mundur beberapa langkah.
Nia, mereka siapa? Suamimu? Hah? Apa ini akhir dari riwayat pekerjaanku? Dia tidak akan mengusirku dan menyuruhku berenang keluar pulau kan? Aran, kekacauan akan berlanjut.